Perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menunaikan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Perkara yang paling penting adalah mendapatkan ridha Allah. Walaupun kita ini harus meninggalkan kemauan nafsu kita, kepinginan nafsu kita. Tapi kalau kita sudah menunaikan perintah Allah, maka itu sukses. Kalaupun seseorang itu dapat melampiaskan nafsunya, melampiaskan nafsu makannya, melampiaskan nafsu minumnya, melampiaskan nafsu beristrinya, melampiaskan nafsu mengumpulkan hartanya, sampai dia ini mirip Raja Fir'aun. Tapi kalau kita taat kepada Allah, maka itu adalah kehancuran. Seperti Raja Fir'aun itu, apapun sudah dilampiaskan, semua syahwat-syahwatnya dihabiskan di dunia ini, tapi tidak taat kepada Allah, maka Raja Fir'aun itu mati tenggelam. Mendadak dia ingat, ternyata benar Nabi Musa alaihissalam ini, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum matinya. Maka Raja Fir'aun, dia ini sudah mendapatkan siksa, nyawa sudah sampai tenggorokan, akhirat sudah muntup ketok, ya. Maka hadirin, taubatnya, syahadatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, semua orang sudah nampak itu, akhirat sudah nampak. Maka di situ orang sudah mulai menyesal. Oh, ternyata yang benar Kanjeng Nabi. Oh, yang ternyata yang benar adalah orang-orang soleh. Ternyata melampiaskan hawa nafsu di dunia nggak ada faedahnya. Nampak semuanya. Ketika itulah mereka pengen beriman kepada Allah, tetapi imannya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia di dunia ini sangat-sangat membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ditegakan oleh Allah sehingga tidak dikasih hidayah, maka manusia ini sudah hancur begitu saja. Hancur. Hidayah inilah yang kita cari, kemurahan Allah inilah yang kita cari, rahmatnya Allah itu yang kita cari. Kalau belum ada hidayah, walaupun nampak satu kebenaran di depan mata, maka tidak akan dapat mengikutinya. Coba ini, Abu Jahal, dia ini betul-betul yakin sebetulnya baginda Nabi adalah seorang Nabi, tetapi Allah tidak kasih hidayah pada hatinya, maka dia tidak pengen mengikuti baginda Nabi. Hasad. Seperti halnya Fir'aun, tahu Nabi Musa itu seorang Nabi, tapi dia lebih pengen menjaga harga dirinya. Kalau aku lah kok ikut Musa, kata Fir'aun. Begitulah Abu Jahal.
Mana-mana kok terus ini Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, semuanya kok begitu. Ini yang minumi orang haji dari keluarga mereka. Ini bendera-bendera perang yang membawa keluarga mereka. Ini itu semua mereka. Tambah lagi Nabi muncul dari keluarga mereka. Moh kalau begitu aku, katanya. Hasad. Harga diri ini. Hasad. Maka Fir'aun ketika diajak masuk Islam oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku tinggi, aku Tuhan tertinggi. Bagaimana bisa ikut seperti ini kepada Musa ini? Dulu saja itu yang ngerawat juga aku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan yang seperti inilah yang menjauhkan diri dari hidayah. Kenapa iblis jadi tersesat? Iblis disesat karena hasad dan sombong, sama dengan tersesatnya Fir'aun, tersesatnya Abu Jahal. Hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah Allah menciptakan para malaikat, menciptakan iblis, sudah beribu-ribu tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Ya, iblis ini kumpul dengan para malaikat. Maka Allah ciptakan makhluk baru lagi, yaitu namanya manusia. Ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dari tanah. Maka Allah perintah seluruh para malaikat, dan Allah perintah iblis juga, supaya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat semua sujud. Para malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka ini dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah, selalu menunaikan perintah-perintah Allah. Allah perintah kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka seluruh para malaikat sujud. Iblis diperintah oleh Allah supaya sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Wahai iblis, apa yang membuat kamu, yang mencegah kamu sujud kepada Adam? Ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Ketika aku perintah kamu untuk sujud kepada Adam, kenapa kamu kok enggak mau sujud? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Sombong. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Beda, rasnya beda. Ras api sama ras tanah. Nah, beda bangsanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya ketika orang itu sombong habis-habisan? Jadinya adalah malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu, jangan di sini. Kamu tidak pantas untuk di sini ini. Bersama para malaikat. Mereka orang-orang mulia. Kamu tidak pantas bersama para malaikat. Diusir iblis. Diusir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikasih ilmu oleh Allah. Segala macam nama benda-benda dikasih tahu dan ditunjukkan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam lebih tahu melebihi para malaikat di dalam urusan mengetahui nama-nama benda-benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i
Tapi para malaikat tidak tahu. Dikasih tahu apa ini? Nama-nama ini apa? Mboten ngertos Gusti. Saya tidak tahu. Nabi Adam kasih tahu, ini namanya ini namanya ini namanya ini. Nah, Nabi Adam tahu semuanya karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan ilmu pertama kali ditunjukkan oleh Allah. Bahwa ilmu ini menjadikan seseorang mulia. Ilmu ini menjadikan seseorang mulia, tapi bukan menjadikan seseorang sombong. Ingat, kalau ilmu menjadikan seseorang itu sombong, itu bukanlah ilmu. Itu adalah musibah. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu menjadikan orang itu jadi tawadhu, itulah namanya ilmu. Aku ini ahli ilmu. Kenapa aku tidak taruh di atas?